Terima kasih ya teman-teman jurnalistik ya tentang kasus narkoba ya yang berulang sampai 3 kali, tidak pernah untuk niat untuk melakukan sesuatu perbaikan dalam hidupnya ya. Nah, ini emang kasus narkoba ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ada beberapa hal dan pasal-pasal yang ringan dan yang berat yang dapat diselesaikan secara pribadi maupun juga bisa diselesaikan secara rehab ya. Pertama, pasti penyidik itu Kepolisian Republik Indonesia memasang pertama adalah 114 ya. Apa itu 114 itu? Udah jelas memproduksi dan melakukan untuk pembuatan jahat dan sebagainya ya. Kemudian 112 itu melakukan hasil produksinya itu melakukan sesuatu dia menguasai barang ya, dan diketahui dan tidak diketahui baik kurir maupun ya yang dititipkan bahwa barang-barang tersebut adalah termasuk di dalam barang hasil kejahatan, yaitu kejahatan itu adalah melakukan suatu berbuat untuk melakukan mengedar ya. Nah, di dalam hal 112 ini kan bisa 111 ya. 111 ini kan udah jelas terorganisir ya bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang dapat barang dari negara luar dimasuki ke warga negara Indonesia untuk melakukan hal-hal mencari keuntungan pribadi yang terbuat dari hasil barang terlarang, yang artinya dengan pasal tersebut 111 ini patut ya, karena lihat juga kan beberapa banyak juga warga negara Indonesia terjebak di dalam sesuatu pemikiran bahwa bagaimana caranya dia cepat kaya dan mudah dapat duit, tetapi dampak akibatnya itu tidak ada hasil apa-apa ya. Nah, kalau dimasukin 127 ini ada seorang artis ya. Nah, pertama dia sudah selesai ya. Kemudian melakukan perbuatan kembali dihukum juga selesai. Sekarang yang ketiga kali. Artinya dilihat daripada komposisi perbuatan, apakah perbuatan itu yang ketiga kali itu benar-benar dia melakukan transaksi jual beli, atau barang bukti yang dimiliki melebihi daripada 5 gram. Kalau lebih dari 5 gram berarti dia turut serta melakukan penjualan barang itu, berarti termasuk golongan hasil permukaan jahat. Tetapi kalau dia hanya menyimpan dan dipakai dirinya sendiri di bawah 5 gram, itu pasti pasal 127 itu dapat direhab kembali. Tetapi masalahnya ini 3 kali ya hasil perbuatan. Tentu diantaranya permohonan jaminan ketika 1, 2 ya tidak dapat melakukan pengawasan yang bersangkutan, sehingga bahwa mereka lepas kendali dan akhirnya mungkin mereka dianggap itu semua perusahaannya sudah selesai. Dan yang ketiga kalinya ini harus diperhatikan mengapa sampai mengulangi atau perbuatan yang sama, dan bagaimana perbuatan itu dilakukan yang sama, apakah nggak rasa efek jerah ya. Nah, kalau dibilang residivis adalah orang yang memakai dan mengedarkan, itu jelas namanya R, namanya residivis ya. Nah, itu dianggap bahwa pasal 112. Nah, kalau memang dia di bawah 5 gram adalah dia pengguna kecanduan. Di dalam undang-undang ini kan sudah terbentuk ya. Terbentuknya adalah suatu yang arti di bawah 5 gram cukup direhab, tapi tergantung penyidik mau dibawa kemana dan seperti apa. Dan mungkin juga jaksa juga mengatakan demikian juga ya, tinggal putusan pengadilan. Nah, karena melihat di dalam masyarakat ini, kok ini orang ini 2 kali kok nggak bisa memperbaiki hidupnya. Nah, yang ketiga kali ini coba diberikan maksud hidup. Kecanduan itu maksudnya apa, dalam keadaan apa. Nah, itu yang saya dengar bahwa mereka tuh lagi dalam keadaan situasinya tentang rumah tangga, depresi ya. Nah, tentang rumah tangga atau kerjaan atau apa, akhirnya dibawa kehidupan seorang arus oleh karena temannya juga, sehingga dia menjadi
kembali lagi memakai obat penenang yang tidak menggunakan resep izin dokter. Nah, ini membahayakan bagi dirinya sendiri atau juga mengajak orang lain. Seperti itu. Nah, kalau bicara masalah hukuman, itu tergantung posisi prosedur hukumnya. Bagaimana perbuatan-perbuatan itu di bawah 5 gram dan yang sudah terulang kembali. Tinggal hakim mempertimbangkan apakah nanti ini perlu harus gimana dan seperti harus diperbaiki seperti apa, atau memang direhab aja lah 5 bulan. Nah, direhab 5 bulan. Kalau misalnya direhab 5 bulan dia keluar, dia berbuat lagi, dia dulu perbuatannya kembali apa yang diperbuat lagi. Kan gitu. Kalau misalnya dikatakan tadi saya dengar bahwa seorang lawyer mengatakan ini dibinasakan dan dihukum mati, nah, itu salah, keliru. Kenapa? Karena yang diperbuat itu bukan adalah suatu bandar atau pengedaran terorganisir, ya. Nah, dia hanya pengguna. Tapi dapat dibuktikan juga kalau misalnya terorganisir bagaimana. Kalau terhadap penyakit masyarakat, umpamanya, penyakit masyarakat itu berbeda. Penyakit masyarakat itu dia membawa orang sekelintiran bersama-sama pesta narkoba. Nah, itu penyakit masyarakat. Tapi akhirnya dampaknya bahwa itu harap bahwa pelakunya itu dihukum berat, ya kan? Seperti itu. Saya pernah menangani juga kasus internasional, ya. Nah, itu jelas bahwa pemasoknya itu adalah dari luar negeri dan menggunakan orang Indonesia, sehingga orang Indonesia itu terbawa, terjebak, ingin kaya dengan cepat dan dapat duit. Akhirnya dia terjerumus dihukum yang seberat-beratnya 15 tahun sampai seumur hidup. Nah, itu karena apa? Dikenakan pasal 111 yang pokok utamanya adalah 114 yang dibawanya dari internasional, dari luar negeri bawa ke Indonesia. Itu patut, karena apa? Merusak bangsa yang akan datang. Ini terulang yang ketiga kali, saya anggap masih bisa. Kenapa? Harus benar-benar jaga pengawasan terhadap orang yang bersangkutan supaya jangan sampai terulang yang ketiga kali. Kan penyanyi itu mengatakan, Rio Ambisi mengatakan 1 kali dimaafkan, 2 kali juga dimaafkan, 3 kali jangan sampai terulang kembali. Kan gitu. Kalau dia terulang kembali, ya pemerintah harus berbuat dengan tegas, yaitu para pakar hukum dan penyidik, jaksa maupun majelis hakim juga harus memberikan efek jerah. Bagaimana cara efek jerahnya? Tinggal posisi undang-undang yang dilakukan. Jangan sampai orang ini dikatakan bahwa harus dibinasakan atau dihukum mati. Kita lihat dulu perbuatan-perbuatan yang mana yang mengganggu terhadap pemerintahan dan merusak masa depan orang. Kalau dia membawa orang masyarakat banyak, ya, atau dengan sengaja di depan muka umum melakukan hal itu wajib. Kenapa? Orang itu tidak perlu, ya, untuk dibina, tapi alias dibinasakan. Tetapi kalau melihat ini, saya lihat kasusnya ini 3 kali berulang. Kita lihat dari mana 3 kali berulangnya itu. Sebab bahwa setiap orang itu tidak luput dari kesalahan. Memang betul, jangan sampai 3 kali. Tetapi kalau 3 kali ini, ya kita juga artinya orang Indonesia juga rendah hati, juga pintu terbuka maaf, dan juga untuk tidak merugikan orang lain. Nah, pasti seperti itu, ya. Nah, 35 2009 ada pasal-pasal yang tertentu untuk melakukan hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Itu aja. Pokoknya Marjoni direhab. Betul. Harus direhab. Rehabnya bagaimana? Yang dahulu mamanya 5 bulan. Mungkin sekarang berulang. Kasihlah 8 bulan atau setahun supaya dia juga isanya bagaimana bisa memulihkan fisik kembali, ya, dan bergaul juga nanti kembali ke pergaulan yang tempat orang yang aman dan tidak kembali lagi pada pergaulan yang membawa arus dia kembali. Ini soalnya narkoba ini rentan, tergantung orangnya juga, kebiasaan dan tidak kebiasaannya, ya. Ya, itu wajib karena di dalam pemerintahan sudah menyiapkan segala orang yang kena kecanduan wajib untuk direhab.